Baik, Bapak absen dulu. Yang pertama, Ani. Ada Ani? Ada. Untuk menghemat waktu, siapa yang tidak hadir ini? Saya lihat semua meja, bangku berisi ya. Berisi. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada Ananda, saya pilih saja karena kemarin si Ijul baik tadi sudah dibacakan ayat suci Al-Quran pada kita. Ya, mudah-mudahan nanti pembelajaran kita akan lebih menarik untuk kedepannya. Baik, sudah makan semuanya? Sudah. Sudah makan? Sudah. Sudah. Ya. Masih semangat? Masih. Ya, saya harapkan kamu lebih semangat. Ya, karena dengan semangat, ya, insya Allah pembelajaran itu akan mudah dilakukan. Di kelas 11 juga pada semester yang lalu, ya, kita terakhir membahas tentang struktur sosial ya. Membahas tentang struktur sosial. Jadi walaupun sudah berlalu materinya, silakan Anda jangan lupa tentang materi yang berhubungan dengan struktur sosial. Ya, masih ingat kan struktur? Ya, saya tanya dulu kepada Natasha. Coba berdiri dulu. Masih ingat materi tentang struktur? Atau tatanan organisasi sosial dalam masyarakat. Oke, tatanan sosial. Nah, kira-kira gambar apa ini? Gambar kebakaran. Ya, coba dulu saya kasih waktu 1 menit. Ya, 1 menit. Kamu pikirkan ini. Apakah hanya kebakaran saja? Apakah ada hal-hal yang lain mungkin? Coba. Ya, kamu pikirkan nanti saya tanya kamu. Waktunya saya kasih 1 menit. Sambil kamu melihat gambar-gambar ini. Ya, gambar tentang apakah ini? Nah, ini berkaitan nanti dengan materi kita. Ya, coba. Ya. Coba, kira-kira gambar apa ini? Gambar konflik, Pak. Gambar konflik. Ya. Konflik. Perasaan Anda mengatakan ini gambarnya konflik. Karena di situ, Pak, Ini berarti konflik. Kita minta pula pendapat Anda temannya Saiful. Kira-kira menunjukkan gambar apa tadi? Bentrok. Apa alasan Anda ini mengatakan bentrok? Karena mahasiswa dengan masyarakat atau mahasiswa dengan polisi. Oke. Jadi ini konflik dan bentrok. Nah, kira-kira sama nggak konflik dengan bentrok? Ini kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Ya, silakan.
supaya lebih jelasnya yang di grup, kalau kurang jelas yang LKPD yang saya Bapak kasih. Ya, Bapak kasih kami terkait materi apa? Konflik. Ya, indikatornya ada berapa? Indikatornya buat bahasa kaliannya. Pengertiannya buat dulu bahasa kalian setelah dari bahan tiga orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi konflik. Yang pertama adalah pengertian dari konflik menurut kami sendiri yang akan dibacakan oleh saudari saya yaitu Elsa Rizkina. Pengertian konflik. Menurut kami, konflik adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi secara nyata dan terjadi secara langsung tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan serta perbedaan pendapat dan perubahan yang terjadi secara cepat yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Baik, mengenai pengertian dari konflik itu, apakah ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan dari kelompok lain? Atau mungkin pendapatnya ada yang berbeda kalimat atau bagaimana, bisa disampaikan? Ya. Atau perlu kami ulang lagi? Silakan. Pengertian konflik: suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi secara nyata dan terjadi secara langsung tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, serta perubahan yang terjadi secara langsung yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Maaf, sebelumnya kelompok 1 ya. Saya ingin bertanya, tadi kalian menjelaskan konflik adalah pertentangan secara langsung atau tanpa perantara. Yang dimaksud secara langsung atau tanpa perantara itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaannya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab dan menjelaskannya. Maksud dari pertentangan atau perselisihan yang terjadi secara nyata dan terjadi secara langsung tanpa adanya perantara, yang namanya konflik benar ada yang terjadi. Konflik itu suatu perselisihan yang langsung dihadapi oleh 2 orang ataupun lebih karena mendebatkan sebuah masalah. Misalnya seperti kita ambil dari faktor penyebab konfliknya. Misalnya seperti perbedaan kepentingan. Kepentingan seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang kepentingannya di bidang ini, ada yang kepentingannya di bidang itu. Jadi konflik itu terjadi kan konflik tidak akan terjadi kalau tidak ada orangnya ataupun medianya, begitu. Kalau pakai media berarti tidak secara langsung dong. Bagaimana? Bukankah media itu perantara? Yang saya maksud tuh misalkan nih. Terima kasih kepada Contoh dari perbedaan ini, contohnya adalah para penjual pedagang kaki lima memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Satpol PP ingin melaksanakan tugas
akan menghasilkan bentrok atau perselisihan antara kedua belah pihak, di mana satu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, satu ingin melaksanakan pekerjaannya. Maksudnya kelompok 2 dari kelompok 4, kata tadi kamu katakan contohnya itu adalah perbedaan kepentingan. Itu artinya perbedaan kepentingan, bukan perbedaan individu. Tadi kamu mengatakan perbedaan kepentingan antara pedagang kaki lima dengan ya, kita akan simpulkan kembali dari hasil diskusi yang panjang ini. Kira-kira faktor penyebab konflik? Kemudian pertama apa pengertiannya? Yang kedua faktor penyebabnya. Saya minta kesimpulannya dulu. Yang pertama dari kelompok 4. Coba kira-kira apa pengertian konflik menurut kamu? Kemudian apa faktor penyebab konflik? Ya. Kesimpulan dari kami dari kelompok 4 yaitu pengertian konflik yaitu ketidaksesuaian antara satu individu atau dua individu atau lebih sehingga menyebabkan terjadinya konflik. Sedangkan faktor-faktornya ada faktor individu, faktor kebudayaan, faktor kepentingan dan faktor perubahan sosial. Bagus. Nah, saya pilih kelompok 2. Ya, kelompok 2. Apa kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan? Dari kesimpulan yang kami telah diskusikan, yaitu konflik adalah perselisihan antara kelompok maupun individu yang disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan tadi, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara individu, perbedaan latar belakang. Manusia pasti pernah mengalami yang namanya konflik. Saya, kamu, ya di awal pembelajaran tadi sudah saya sampaikan, pasti pernah mengalami konflik. Tidak ada yang tidak pernah mengalami konflik. Konflik itu dari bahasa kita sederhana adalah perselisihan, percekcokan, ya saling ejek yang bermuara itu nanti kepada konflik. Ya, konflik itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Pasti ada akar penyebabnya. Nah, akar penyebab itulah yang kamu sampaikan tadi, yang kamu gali tadi, yang kamu eksplor tadi. Ya, apa saja itu? Yang pertama adalah perbedaan yang namanya individu. Ya, perbedaan individu. Manusia ini memiliki individu ya berbeda-beda. Ya, dari segi kepribadian misalnya. Ada kepribadian orang yang yang melankolis. Melankolis itu orangnya yang ya. Kemudian ada sanguinis atau ada koleris. Nah, itu perbedaan yang harus ada kepribadian orang yang introvert, yang tertutup. Ada kepribadian orang yang ekstrovert. Terkadang karena perbedaan kepribadian, karena jaringan. Tadi kan LKPD sudah saya kasih sama Nanda ya, LKPD. Kemudian tugas sudah saya kasih di sana. Kamu kerjakan tugas ya di rumah. Kemudian khususnya nanti saya kasih ketika jaringannya nanti sudah bagus ya. Ketika jaringannya sudah bagus, jadi kalian isi nanti ya minggu berikutnya Bapak umumkan siapa yang menjadi pemuncak atau nilai yang paling tinggi dari kuis tersebut. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.